Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Rina Susilawati, Rizka Kurniawan, Suci Aulia Wijaya, dan Jahra Sabiela Jamjami. Di sini kami akan melakukan praktikum fisiologi tumbuhan mengenai pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan kacang hijau dengan dosen pengampu Ibu Hajah Asriyanti Masud SSI MPD dan asisten praktikum Teh Rizka. Adapun landasan teorinya yaitu etilen merupakan hormon tumbuhan atau fitohormon berwujud gas yang biasanya diproduksi oleh tanaman dalam jumlah tertentu. Dengan adanya faktor cekaman lingkungan seperti naungan, kekeringan, kebanjiran, tekanan mekanis, pelukan, serta infeksi pemicu tanaman untuk memproduksi etilen secara berlebihan sekaligus dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Etilen juga merupakan senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh yang pada suhu kamar berbentuk gas dihasilkan oleh buah dan sayur selama proses pematangan dan dalam mempercepat proses pematangan. Kemudian menunjukkan bahwa etilen menyebabkan respon rangkap 3 atau triple respon pada kecambah. Triple respon yang dimaksud antara lain menghambat pemanjangan batang, menebalkan batang, dan munculnya kebiasaan membuat lekukan yang menyebabkan batang tumbuh secara horizontal atau mendatar. Adapun tujuan praktikumnya, pertama, mengobservasi pertumbuhan kecambah kacang hijau akibat pengaruh gas etilen dari buah pisang masak. Kedua, menganalisis, menyimpulkan, dan mengevaluasi hasil observasi. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan yaitu kapas, toples, cangkir, pisang, kacang hijau, mangkuk atau piring, dan stiker label. Berikutnya langkah kerja. Pertama, 3 pisin diberikan kapas yang telah dibasahi air secukupnya sebagai media perkecambahan. Lalu setiap pisin dikecambahkan sebanyak 5 biji kacang hijau. Lalu membuat 3 perlakuan yang berbeda pada masing-masing toples dan berikan label pada masing-masing toples tersebut. Untuk toples A, hanya berisikan pisin kacang hijau tanpa pisang. Untuk toples B, berisi 1 buah pisang dan pisin kacang hijau. Dan untuk toples C, berisi 3 buah pisang dan 1 pisin kacang hijau. Kemudian, setiap toples ditutup dengan rapat dan biarkan kecambah tumbuh selama 5 hari. Kemudian, observasi perubahan morfologi yang terjadi pada kecambah dari hari ke-0 sampai hari ke-5. Terakhir, dokumentasikan setiap kecambah pada masing-masing toples dari hari ke-0 sampai hari ke-5. Hasil pengamatan kacang hijau selama 5 hari tanpa pisang pada hari pertama sampai hari ke-5, panjang kecambah mulai dari 0 cm sampai 5 cm dengan warna hijau lumut, hijau kekuningan, dan memiliki kuning keunguan di bagian batangnya, serta pada hari ke-4 dan hari ke-5 memiliki 1 buah sampai 2 buah daun. Untuk kacang hijau dengan 1 buah pisang, pada hari pertama sampai hari ke-5 memiliki panjang kecambah mulai dari 0 cm sampai 3 cm dengan warna dan jumlah daun sama seperti kacang hijau tanpa pisang. Kemudian untuk kacang hijau dengan 3 buah pisang pada hari pertama sampai ke hari ke-5 memiliki panjang mulai dari 0 sampai 2,5 cm dengan warna kecambah dan jumlah daun sama dengan kacang hijau tanpa pisang dan kacang hijau dengan 1 pisang. Pembahasan berdasarkan hasil pengamatan pengaruh gas etilen terhadap
perkecambahan kacang hijau selama 5 hari dilakukan 3 perlakuan yang berbeda. Perlakuan pertama, toples A hanya berisi pisin kacang hijau 5 pieces tanpa pisang. Perlakuan kedua, toples B berisi pisin kacang hijau 5 pieces dan 1 buah pisang. Dan perlakuan ketiga, toples C berisi pisin kacang hijau 5 pieces dan 3 buah pisang. Hasil pengamatan dari aspek warna kecambah dan jumlah daun menunjukkan bahwa pada ketiga toples sama-sama memiliki warna kecambah yang awalnya hijau lumut menjadi hijau kekuningan, dan daun baru muncul di hari keempat berjumlah 1 buah dan di hari kelima 2 buah. Adapun dari aspek panjang kecambah, ketiga toples memiliki hasil yang berbeda. Pada toples A, dari hari pertama sampai hari kelima, panjang kecambah meningkat, yakni 0 cm, 1 cm, 2 cm, 4 cm, dan 5 cm. Pada toples B, panjang kecambah meningkat tetapi agak lambat dibanding toples A, yakni 0 cm, 0,7 cm, 1,7 cm, 2,7 cm, dan 3 cm. Sedangkan pada toples C, panjang kecambah meningkat tetapi paling lambat dibanding toples A dan toples B, yakni 0 cm, 1 cm, 1,5 cm, 2 cm, dan 2,5 cm. Faktor yang menyebabkan sedikit lambatnya pertumbuhan kecambah kacang hijau pada toples B dan paling lambat lagi pada toples C, yaitu karena buah pisang mengandung gas etilen yang menghambat pertumbuhan kecambah kacang hijau tersebut. Sedangkan pada toples A tidak mengandung gas etilen sehingga tidak ada faktor yang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Rama tahun 2020 halaman 128 yang mengatakan bahwa etilen merupakan gas pertumbuhan pada tanaman. Etilen mempunyai peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dimulai dari bentuk tanaman, pertumbuhan batang, proses layunya bunga, dan pertumbuhan akar. Adapun menurut Eka dan kawan-kawan, tahun 2014 halaman 77, etilen merupakan hormon tumbuhan atau fitohormon berwujud gas yang biasanya diproduksi oleh tanaman dalam jumlah tertentu. Etilen mampu mempercepat laju respirasi sehingga buah akan cepat mengalami penuaan. Etilen secara berlebihan dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan kacang hijau selama 5 hari dengan 3 perlakuan yang berbeda, yakni kecambah kacang hijau tanpa pisang, dengan 1 pisang, dan dengan 3 pisang, dapat disimpulkan bahwa faktor yang memengaruhi lambatnya pertumbuhan dan perkembangan kecambah kacang hijau adalah gas etilen yang terkandung dalam pisang. Gas etilen ini biasanya diproduksi oleh tanaman dalam jumlah tertentu yang mampu mempercepat laju respirasi sehingga buah akan cepat mengalami penuaan. Gas etilen secara berlebihan dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.